Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa melaksanakan ibadah salat berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana biasa kita di subuh minggu ini kita setelah melaksanakan ibadah salat subuh kemudian dilanjutkan dengan ta'lim, yaitu kita mudzakarah kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan dengan kajian kita pada subuh kali ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengawali taklim ini, marilah kita sama-sama mendoakan yaitu guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah tiada, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syai'illahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila riyadil sahabati Abi Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu. Kemudian lanjut syarat jadi makmum. Jadi makmum nih. Makmum juga ada makmum masbuk, ada masbuk rakaat, ada masbuk Fatihah. Nah, kalau masbuk rakaat itu wajib kita melaksanakan atau menambah rakaat. Contoh umpama kita pas ke masjid sholat subuh, imam udah dapat 1 rakaat, kita baru datang, itu namanya masbuk rakaat. Ketika imam salam kita nambah 1 rakaat. Nah, itu kan. Kalau ada masbuk Fatihah, ini nggak usah nambah rakaat. Kita datang ke masjid. Datang ke masjid nih, imam sudah lakum dinukum waliyadin. Kita nggak keburu tuh baca Fatihah baru usolli, ya kan? Imam sudah lakum dinukum waliyadin, kan langsung ruku imam, ya kan? Kita baca Fatihah nggak keburu. Nah, ini namanya masbuk rakaat. Nah, kita nambah rakaatnya nanti. Nah, itu enggak. Ya, tidak nambah rakaat. Ya, karena Fatihah ditanggung oleh imam. Masbuk namanya. Masbuk rakaat sama masbuk rukun, masbuk rakaat sama masbuk Fatihah. Surutul qudwati ahada asaro. Syarat jadi makmum itu ada 11. Ada 11. Yang pertama, alla ya'lama butlana sholati. Ya. Al-Ghairi. Makmum tidak tahu atas batal sholatnya imam sebab hadas atau lainnya. Apa tuh? Umpama nih ada imam
Oh, habis makan jengkol tadi malam. Pas dia nggak ada imam, nah dia jadi imam lah, jadi imam. Ya. Padahal imam itu hadas, cuman angin keluar. Nah, si makmum ini nggak tahu, si makmum sholatnya batal. Kalau ketahuan imamnya batal nih, nah maka imam mundur, makmum yang di sini maju. Ya, makanya kalau di depan imam, di belakang imam itu harus sudah yang bisa mengganti makmum. Ya, ya. Wanti-wanti, umpama imamnya memang, tapi nggak ada lah. Kita ini cerita aja. Umpama imamnya udah tua, ya kan? Udah lupa segala macam, kadang nggak ada gantinya. Nah itu di belakang makmum tuh hati-hati tuh. Di belakang imam harus ada gantinya. Ini wanti-wanti. Nah di sini makmumnya jangan sampai tahu, ya. Apa jangan sampai tahu? Imamnya apa itu hadas. Itu yang pertama. Ya jadi imam lah. Itu kan? Jadi imam ya sesuai lah dengan syarat jadi imam. Kemudian yang kedua, wa alla ya'taqida wujudu qada'iha alaih. Imamnya tidak jadi makmum, ya. Imamnya tidak jadi makmum, gimana ini? Jadi wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Ini agak sulit juga nih. Ini terjemahannya sulit nih. Jadi jangan makmum, ya. Jangan kita bermakmum gitu aja deh. Jangan kita bermakmum kepada imam yang sholatnya sholat qadha. Paham nggak? Imam sholat qadha. Kita tahu. Ya kita tahu, yuk kita berjamaah aja, jangan. Kecuali nggak tahu, itu jangan jadi masalah. Atau kalau kita di jalan kan biasanya begini kalau di jalan nih. Padahal tuh orang tuh sholat sunnah, ya kan? Orang sholat sunnah. Nah kita makmum tuh, kita tepak kan? Padahal dia lagi sholat sunnah. Tapi kita nggak tahu makmum ke dia sholat sunnah, itu nggak jadi masalah. Sholat kita tetap sah. Tapi kalau si yang kita imami itu melaksanakan sholat sunnah, kita makmum ke orang itu, maka itu tidak sah, karena dia sholat, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Makanya kita tanya dulu, jangan langsung kita mentang-mentang dia sholat langsung kita jadi makmum, ya. Kalau kita nggak tahu, ya. Kecuali nanya dulu, Pak mau sholat jamaah. Ayo, tapi saya sholat sunnah. Oh jangan. Itu satu. Atau ya pasti kejadian lah, pasti kejadian. Ada orang segerombolan nih ngadakan sholat jamaah takdim atau jamaah takhir, ya kan? Nah kita mau gabung sama dia tuh, sama yang melaksanakan sholat jamaah takdim sama jamaah takhir. Nah itu juga jangan bermakmum kepada yang melaksanakan sholat jamaah takdim atau jamaah takhir. Kita netral, sholat biasa, sholat ada namanya. Makanya biasa kalau kita sering jalan tuh banyak Pak orang yang gerombolan tek kan jadi imam, ya kan? Kita gerombolan tuh dia sholat, ya. Nah, ada tuh kalau yang ngerti sih memang suka nanya, Pak mau sholat asar. Oh iya Pak, kami sholat jamaah takdim. Nah dia minggir tuh. Nah gitu. Maka harus nanya kita. Kalau di jalan tuh, kan sering kita orang jalan ya. Atau di rest area kan sering tuh. Di rest area sering tuh. Nah kita nanya dulu. Itu jangan kita bermakmum kepada sholat jamaah takdim atau jamaah takhir.
Syarat yang keempat, syarat jadi makmum. Wa alla yakuna makmuman wala ummiyan. Jangan kita bermakmum kepada imam yang bacaannya nggak fasih gitu aja deh ya, nggak fasih. Umi itu umian ya, bacanya kurang baik ya. Kan kita bisa membedakan tuh. Nah makanya di sini ada imam, imam harus seleksi pak, imam harus seleksi benar-benar. Umpama ada imam bacaannya fasih, ini perbandingan nih, ini perbandingan aja nih. Imam bacaannya fasih, ada satu yang kurang fasih. Nah itu yang pertama yang diutamakan kan yang fasih, yang kostumnya juga bagus, udah fasih kostumnya bagus. Itu yang syarat mutlak tuh, syarat mutlak. Yang kedua ada bacaannya fasih, tapi kostumnya kurang rapi. Ini yang bacaannya kurang bagus, dia pakai rapih lah, ya rapih lah gitu kan. Tapi yang fasih nih, bacaannya yang fasih, pakai baju tangan pendek, ya kan, baju tangan pendek, kemudian dia pakai celana, rapi nggak kira-kira tuh? Nah sekarang kan banyak yang sholat pakai celana. Kalau pakai celana mah ya sholat itu mau ke sawah. Ini bonsa bukan menyinggung nih, bukan. Ini dalam fikih Pak diatur Pak. Asal kalau kita makan yang penting nutupin aurat. Lah masa kita menghadapi presiden aja pakai begini, berani nggak kira-kira? Nggak berani Pak, pakai dasi Pak. Hebat gagah. Lagi gian madhab Allah pakai celana segini. Saya juga pakai Pak tuh. Saya pakai. Tapi dilapis. Di dulu Pak, dari pesantren dulu. Ini kalau di pesantren namanya celana kulhu namanya. Iya, celana kulhu. Coba. Nah, kita harus bisa membandingin, Pak. Ya, harus bisa membandingin ketika menghadap Allah dengan menghadap makhluk. Nauzubillah min dzalik, Pak. Wah, luar biasa. Saya kadang-kadang suka ngiris, Pak. Bukan saya kita paling ini, bukan. Kita menghadap presiden aja pakai dasi. Masa menghadap yang menjadikan presiden, yang menciptakan presiden pakai celana pangsi, Pak. Allahu Akbar. Nauzubillah min dzalik, Pak. Minimal pakai ginian lah, ya Kak? Tuh, Pak. Kecuali darurat kali, nggak tahu dah saya. Nah ini Pak, Masya Allah. Ini ya udah akhlak Pak, akhlak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kurang, ya. Udah itu pede banget lagi. Jujur nih Pak, jujur saya nih Pak, ya jujur. Saya pakai celana gini Pak, dari mulai kecil Pak, dari mulai saya habis SD, kan langsung pesantren tuh sambil sekolah. Ini tuh udah mulai Pak, udah dipakai. Tapi hanya sebagai dipakai. Ketika kita sholat mah rapi. Ini dipakai, kemudian dilapis dengan sarung. Nah kalau ini biasanya mau ke sawah atau ke pasar, bener nggak? Mending, ya kan? Nah itu. Kita harus inilah. Tahu itu dari mana saya nggak ngerti dah. Kok ke situ-situ sih? Kok ke situ-situ sih? Ngerti saya? Ke situ ya. Cuma janganlah. Apalagi pakai gomis sama kita, kayak Pak Mas Irfan, kan cakep, ya kan? Nah, kalau ikutin Nabi ya bajunya baju kayak Nabi, ya, kita ikutin Nabi, kan itu. Nah, emang ikutin Nabi pakai celana pangsi, emang Nabi pakai celana pangsi, ngaco aja, gomelin nih, tapi ada capek deh, nggak tahu dah saya, Masya Allah. Nah itulah, jadi jangan kita bermakmum kepada yang umi, yang bacaannya kurang. Walajolin, walaupun kiai Pak, walajolin udah saya aja yang jadi imam. Ada kok jadi kiai walajolin, emang bener walajolin?
Nah, kecuali cadel. Kayak silotol, kan ada silotol ya. Kan cadel tuh. Walaupun diapain juga memang itu udah bawaannya. Kan udah bawaannya itu mah. Silotol. Atau ada Pak yang bacaan gini. Kan ada tuh ketika kita ngajar anak-anak. Apa itu? Am-amta. Sirotol ladzina am-amta. Ada am-amta. Bukan yang benar kan an-amta. Nah itu yang am-amta itu jangan dipakai imam. Karena kalau masih ada yang baik tuh. Kalau masih ada yang baik. Ya. Gitu. Atau iyyaka na'budu. Itu kan iyyaka nah. Kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu iya aja kurang. Ternyata Pak iyyaka na'budu nggak pakai iya, itu artinya beda. Jadi kita menyembah kepada matahari yang terang, itu beda. Tahu kalau iya pakai iya. Iya. Nah, makanya kita nggak tahu nih kita baca Quran kapan. Ya. Itulah jadi imam itu harus kita lihat-lihat, baik dalam segi kostum, apalagi bacaannya, ya, apalagi bacaannya. Nah, itu yang utama itu bacaan. Ya. Ada Pak, atau gini, ada yang satu bacaannya kurang, tapi dia bajunya cakep, pakai gomis, lebih-lebih lah pakai sorban lah. Ada yang pasti, dia pakai batik lagi, pakai batik, ya. Tapi juga pakai apa celana. Nah itu dilihat yang ini nih, yang bagusan nih, yang kostumnya bagusan, maju. Nah, kenapa pakai batik? Karena pakai batik itu kalau di dalam sholat itu hukumnya makruh, makruh kalau sholat pakai batik atau yang belang-belang lah, gitu. Hukumannya yang polos, kalau kita yang polos. Maka saya pernah katakan ketika di sujudnya, kalau ini enak nih, ini kan nggak ada bayang-bayang nih, ya kan? Kalau pakai ubin kan ini netral nih, ya kan? Itu. Ini nggak ada makruh-makruhnya. Baru nomor 4. Udah apa terus nih? Hah? Satu lagi, wa alla yataqaddama alaihi fil mauqif. Ya. Makmum tidak berada di muka imam. Artinya begini, gimana ya caranya? Gimana ya contohnya ya? Nggak ada contoh, nggak ada ini ya. Maaf ya, maaf nih. Jadi begini, ini kan imam nih, ini imam. Nah kita jangan rata nih makmum noh. Jangan rata, harus mundur dikit. Nah, gitu, ya, gitu, ya. Di sini Allah ya taqaddama alaihi fil mauqif. Ketika kita berdirinya jangan rata sama imam. Mentang-mentang kita katanya sholat rapatkan, kaki dirapatkan, imam sama makmum sama. Wah, iya. Nah ini bagaimana ini? Pokoknya jangan melebihi imam aja. Jadi jangan rata Pak, jangan rata begini, jangan. Ini kan rata nih. Nah ini yang nggak boleh nih. Nah kalau memang dia agak mundur. Nah ini, yang penting syaratnya jangan rata aja nih. Apalagi mendahului, ya kan? Mendahului begini. Jadi terbalik, mau menjadi imam. Ya? Hah? Ada ya? Ada Pak. Ada yang rata begini. Ya kan? Ya kan? Agak mundur lah. Membedakan antara imam dengan makmum gitu. Itu ya. Di sini wa alla yataqaddama. Kemudian yang ke mana nih? Ke-6. Udah tadi. Benar. Makmum harus tahu atas gerakan pindah imam. Jadi wa ya'lama intiqalati imamihi, itu ya. Wa ya'lama intiqalati imamihi. Harus tahu tuh. Jadi gerakan imam tuh harus tahu. Umpama kalau di Mekah kan ada, sekarang kan gampang sekarang mah.
ada sholat umpama di bawah nih, di bawah kan, kemudian ada lantai 2. Yang di belakang kan nggak tahu tuh gerakan imam kan, dipasanglah CCTV kan, pakai apa itu infocus ya, pakai infocus tuh. Nah itu tahu sama, karena tahu tujuannya untuk apa? Untuk tahu tujuannya gerakan imam. Ya. Bukannya begini, imam di sini, makmum di sono di apa di balik apa? Di balik tembok. Ya kan? Nggak dengar kan tuh gerakan imam dan nggak tahu. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Bahkan itu kalau di Mekah ada Bilal kan? Kalau imam kan pelan, samiallahu liman hamidah. Bilal, samiallahu liman hamidah. Karena lebih kenceng ya. Bacanya Bilal dan Bilal lebih kenceng bacanya daripada imam. Nah, itu artinya apa? Untuk mengetahui bahwa imam itu sudah pindah apa? Gerakan fi'li. Atau imam sudah ruku, atau imam sudah sujud. Itu diketahui atau dikasih tahu oleh Bilal. Nah, itu biasa di masjid-masjid gede tuh, ya bisa di masjid gede tuh ada Bilal yang suaranya lebih kencang. Kemudian wa ayyatami'a fi masjidin au fi salasi mi'ati dhira'in takriban. Jadi antara imam dengan makmum itu kira-kira jaraknya 300 hasta. Takriban lah, kira-kira aja lah ya. Nah ini ada nih jaraknya nih. Antara imam dengan makmum ya berada di satu masjid atau berada dalam jarak 300 hasta. 300 hasta. Ya. Seperti itu. Kalau kita mah bukan hasta lah, jengkal ya. Apalagi udah ada ini kan tanda nih Pak. Ini ke situ kan tanda tuh. Ya. Ini mah di sini kan takriban Pak. Takriban itu perkiraan. Kalau bahasa kita mah pantesnya lah, gitu kan. Masa imam di sini, makmum di sono, kan nggak mungkin. Ya kan? Nggak pantas kan? Nggak pantas. Nah, ini takriban, masa di sini ini kalimatnya takriban. Takriban itu apa? Perkiraan, pantasnya lah kan gitu. Itu ya. Kemudian yang ke berapa nih? Ke-8. Wa ayyan wiyal qudwatu wal jamaah. Ya. Si makmum nih harus niatnya jadi makmum, bukan makmum jadi imam. Umpama kita bermakmum nih ke imam gitulah, ya kan? Itu. Makmum harus niat mengikuti imam atau niat berjamaah. Ya jelas lah. Umpama begini ada begini. Tapi jangan sampai ya. Nggak usah diomongin dah. Pokoknya itu aja deh. Saya niat sholat subuh 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Itu makmumnya tuh dibaca di dalam hati. Saya niat sholat subuh 2 rakaat makmum, atau saya sholat duhur 4 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Atau niat berjamaah. Yang keberapa nih? Yang ke-10 ya? Antara yang namun wa yatawaqqafa wa ayyatawaffaqo nadmu sholatiha wa alla yukhalifu fi sunnatin. Jadi gini, antara imam dan makmum niatnya harus bareng. Sama. Umpama niat sholat wajib, makmum juga sholat wajib. Jangan begini, makmum niat wajib, imam sholat wajib, makmum sholat sunnah. Nah itu yang nggak boleh. Ya. Jadi di sini wa ayat tawaqqafa nadmu sholatiha wa alla yukhalifa fi sunatan. Ya. Jadi tidak boleh, harus sama. Tadi kan udah jelasin.
Kalau umpama kita sholat biasa, sholat ada, jangan makmum kepada sholat yang jamak takdim atau jamak takhir. Atau kalau kita nggak tahu, ya kalau nggak tahu mah ya nggak jadi masalah. Kalau kita tahu, atau kita sholat sunnah, makmum nih bermakmum kepada imam yang sholatnya sholat wajib. Jadi tidak boleh berbeda wa alla yukhalifahu fi sunatin fahisatil mukhalafa. Yang terakhir yang 11 ya. Ya, yang ke-11 wa ayyutabi'ahu. Dan si makmum harus mengikuti imam. Ya, harus mengikuti imam, Pak. Ya imam doa kunut ya kita angkat tangan. Nah ini mah enggak nih. Imam doa kunut. Si makmum begini aja. Nah itu juga kurang adab, Pak. Bukan enggak sholatnya enggak sah, bukan. Enggak kurang adab. Kalau memang jangan di sini sholatnya, begitu beres. Di sini wa ayyutabi, ini wajib, Pak. Syarat wajib makmum itu 11. Makanya harus tahu. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika sholat di masjid, kita udah denger nih, kalau yang ini udah denger kan? Imam Syafi'i sholat di masjid Imam Maliki. Imam Maliki kan nggak apa? Nggak doa kunut. Imam Syafi'i yang nggak doa kunut. Tapi sebaliknya, Imam Maliki sholat di masjid Imam Syafi'i, maka Imam Maliki ngikutin sholatnya Imam Syafi'i. Itu adab namanya. Adab. Pak ini mah enggak, Imam baca doa kunut, kita begini aja. Namanya nggak ngehormatin, Pak. Itu banyak ya, kita selektif aja kali ya. Wah, geger itu. Siapa DKM-nya? Pak Jandan. Ah? Ya benar ya, aku bisa Pak, digedein. Tadi ditanya, DKM-nya siapa? Pak Jandan. Wah kacau tuh udah selektif, ya kan? Makanya kalau kita pengen tahu sholat semua jamaah, sholatnya di belakang. Tahu sholat imam, sholat makmum tahu tuh Pak. Yang gini, yang gono tahu. Kenapa kita harus di saf pertama? Nah itu Pak, jadi kita nggak banyak lirikan, ya kan? Ya kan? Kalau di depan kan ngelihat macam-macam. Sholat pertama, coba kita di belakang, kita tahu tuh imam yang bagaimana tuh, tahu kita, ya kan? Nah ini terakhir nih, ingat ini, wa ayyutabi'ahu, syarat jadi makmum harus mengikuti aturan imam. Lu di sini baca doa kunut, tangan diangkat, ikut. Kalau kata Imyat begitu tuh, ikut. Jangan membangkang, ya, jangan membangkang. Ini Pak Karta nih ngangkat. Pak Karta nanti lah yang seleksi lah. Itu Pak. Ya udah itu aja dah. Selanjutnya terserah. Pak Naryo mau diapain? Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, syakiran hamdan yu'affinika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika mu'alim sultani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ala diyanfa'una. Allahumma wafiqhum lima tardu qawlan wa fi'lan kurama warzuqil kulla halalan daiman wa akhalan taqiya ulama. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi